teman-teman. Jadi aku mau review beberapa buku yang udah terbit, tapi ini masih dalam karya antologi yang aku buat dulu sama teman-teman. Jadi aku bagi dua ya. Untuk yang ini, buku yang Ruang Mimpi ini aku tulis bersama teman-teman dari Indonesia. Nih ada itunya, tapi aku ada capnya. Tapi aku lupa buat nyertain tanggal di sini. Biasanya aku buat di sini. Nah, ini buku antologi pertama aku. Ini tahun 2019 terbitnya, kalau nggak salah. Jadi judul buku aku adalah ini, Perjalanan Meraih Mimpi. Jadi kalian kalau misalnya ketemu atau mau pesan buku ini juga boleh. Judulnya Meraih Mimpi. Nah, bersama teman-teman Indonesia Batch 22. Ini ada nama aku dong. Kita cari ya di halaman ke Perjalanan Meraih Mimpi itu halaman ke 186 guys. 186, aduh 186 nih. Jadi Perjalanan Meraih Mimpi ini aku tulis tahun 2016. Cerita-ceritanya tentang seorang gadis yang punya impian untuk bisa berkuliah di universitas yang dia impikan. Kurang lebihnya ada sedikit pengalaman pribadi dan dicampur dengan bumbu-bumbu fiksi. Hey, ini dia antologi pertama di tahun 2019. Waktu aku gabung kelas tulis aku yang pertama. Iya, kalau nggak salah iya, kelas tulis yang pertama. And then yang kedua itu Sejuta Cerita Kita. Ini masih juga sama alumni MUS batch 22 dan shoot. Ini dia teman-temannya yang dibalik cerita ini ada. Kemudian untuk cerita aku tuh judulnya tentang introvert. Ini dia pengalaman pribadi campur fiksi sih. Jadi nanti aku coba review yang ini di Instagram karena waktu itu teman aku minta untuk di review yang ini. Ini tahun 2019. Ada satu lagi waktu itu proyeknya. Nah itu proyeknya gratis karena aku juga ikut kelas batch yang ke berapa ya lupa. Itu kelas nulis aku yang kedua juga di Malaysia. Tuh penerbitannya tuh gratis, jadi aku ikutan dan alhamdulillah aku masuk. Judulnya Muslimah, tentang muslimah seperti itu. Dan judul cerita aku itu Story of My Hijrah. Jadi buku itu cerita tentang hijrah, kisah perjalanan hijrah gitu. And then kita rewind ke tahun 2020. Dan 2020 ini aku terbit sekitar di sini ada 4 buku antologi. Dan proses insyaallah nanti ada satu antologi lagi dari cerita lagi aja itu komunitas yang aku ikutin guys. Nah ini kan ada antologi keempat. Nah di sini ada pesannya. Hai Kak Rani, semoga bukunya bisa membuat hati kakak menjadi lebih bahagia, amin. Ini ceritanya bukunya agak bucin banget sih guys. Ya, agak bucin. Nah jadi antologi enggak sebenarnya ini duluan. Ini di tahun 2020. Aku salah nulis. Ini yang kelima. Jadi ini sebenarnya yang keempat. Udah dari awal tahun, bahkan 2019 sebenarnya buku ini tuh ada dan baru aku terima bulan Agustus guys. Jadi di sini banyak ceritanya, ada 2. Ada berupa puisi, Rindu Ibu dan juga cerpen atau cerpen. Sebenarnya ini ceritanya bucin banget. Nah ini pesan gue guys. Di sini aku ceritain tentang seseorang, tapi udahlah, ini sebenarnya gak recommended buat dibaca ceritanya. Ini dia ada nama aku di sini guys. Terus kalau misalnya ditanya kenapa sih nulis buku antologi, jawaban aku karena ini bisa buat kita konsisten buat nulis guys gitu. Kita kan juga
jadi kayak tambah bersemangat buat konsisten nulis buku tiap bulannya, mungkin tiap tahunnya. Jadi ini yang rata-rata aku ikuti antologi cerpen sih. Aku suka nulis cerpen itu semenjak SMP. Nah ini yang kelima berarti ya. Nanti yang keempat mungkin aku sertain aja fotonya kali ya. Ketiganya dari project antologi bersama teman-teman ini. Nah ini yang kelima. Buku yang kelima ini juga bercerita tentang kesepian hati. Di sini ada sedikit pengalaman pribadi dan juga cerita tentang kenapa seseorang yang sudah dia harapkan nih. Jadi dia tuh mengharapkan. Di sini aku ceritanya pemerannya cewek yang mengharapkan pria ini, tapi ternyata pria ini tuh sudah memiliki kasih. Ini juga ada cerita pengalaman pribadi dan mungkin aku tuh lebih suka kayak ngehealing gitu ya. Nah di sini ada ini ya, pembatas kertas. Banyak sih sebenarnya, semua ini ada pembatas kertas nih. Ini coach yang aku buat cerita sendiri ketika aku baca buku ini kayaknya. And then guys, ini bukunya aku nulis sama Wafik Malik dong. Wafik Malik dan kawan-kawan, lucu batch 50. Waktu itu aku sebenarnya mau ikutan ini ceritanya nih, masih sama teman-teman nulis yuk. Waktu itu sebenarnya aku mau nulis ini, mau ikutan kelas ini, tapi ternyata aku tuh lagi terhalang biaya gitu guys. Akhirnya ya aku kayak masih galau gitu lah, takut gak bisa. Tapi ternyata aku dapat diskon guys, cuma bayar 50.000. Iya waktu itu aku ikutan diskon kan, dia 50.000. Tapi ya tetap aja aku nggak bisa ikut karena keterbatasan biaya. Tapi akhirnya aku bisa ikutan. Ini nulisnya di masa pandemi dong, di masa pandemi gitu, lagi kesulitan biaya. Terus akhirnya aku nelpon abang aku buat mau nggak transfer uang buat aku daftar kelas nulis gitu kan. Jadi ini buku aku persembahkan buat abang aku. Tapi dia ceritanya tentang akhwat gitu. Nah di sini aku termuat. Jadi ini kan banyak penulisnya nih, bareng Wafik Malik dan beberapa penulis sekitar ratusan lebih. Dan aku kepilih 2 coach untuk masuk di sini. Jadi kalian yang mungkin punya buku ini, ayo dong, nanti tag akun aku ya di Instagram @akuraniayu. Nah ini yang terakhir, Kala. Buku Kala ini guys, ini aku yang pegang projectnya kemarin. Aku, Kak Siska, dan satu lagi temanku juga namanya Rani. Jadi ini bercerita tentang, kalian bakal nemuin banyak sudut pandang sih di sini. Ada tentang cinta, ada tentang persahabatan, ada tentang kala-kala yang lain. Jadi satu cerita di sini tuh banyak banget ceritanya. Berbagai sudut pandang maksudnya. Nih. Nah, untuk sinopsis di sini, kalian lihat kan ini yang gede itu untuk judul ceritanya, kemudian dirangkai jadi satu kisah yang utuh dalam satu sinopsis. Nah, ini guys, aku terinspirasi dari sini sebenarnya nih. Di sini kan ada tuh judulnya dan ada rangkaian kisah cerita itu. Jadi aku mau terinspirasi dari sana. Nah, di sini adalah antologi aku yang insya Allah belum terakhir, karena di sini bakal ada lanjutannya di cerita berikutnya, di cerita lagi aja, project yang lagi mau digarap untuk akhir tahun 2020. Ini kami nulis sama Sudut Peradaban guys. Senang banget sih untuk cerita Kala ini, kayak beberapa kali ngalamin proses pengeditan dari aku, kemudian Kak Siska, kemudian sampai akhirnya ke penerbit lagi. Ini antologi ke-7 gitu guys. Kalau dibilang
nulis antologi itu susah nggak sih? Kalau misalnya kita pegang proyeknya, mungkin ya kita harus ngurus perjalanan buku ini dari awal, semenjak awal penulis itu nulis, kemudian kita yang ngeditin, kemudian kita kasih ke penerbit dan bikin kayak gini daftar isi dan semacam-macamnya itu dari kami pribadi selaku pemegang proyeknya, dan baru sampai ke penerbitnya. Jadi di sini ada beberapa penerbit ya, Motivasi Inspira, ini Anfa Publishing, dan ini dari Haura, kemudian ini dari Medika ya. Kalau nggak salah ini Medika, antologi bertema di harapan di tahun 2020. Kalau cerita lagi, udah durasinya sudah hampir 11 menit ya, udah mau 11 menit kan. Kalau dicerita lagi, mana sih kak perjalanannya yang paling sulit untuk nulis ceritanya? Mungkin ini ya, karena ini bukan antologi pertama, tapi sebenarnya di cerita ini di sini udah ada aku muat di blog, kemudian aku masukin untuk dijadikan sebuah buku. Agak ragu gitu loh, takut sebenarnya proses yang awal di sini tuh aku nulis ini sesuai nggak ya dengan tema gitu kan, agak-agak ragu gitu untuk nulis yang pertama ini, tapi akhirnya terlaksana juga. Kemudian yang paling mudah, nggak ada yang paling mudah sih. Setiap buku di sini dapat kisah perjalanannya, tapi kalau misalnya diceritain lagi ya, yang paling mendadak itu yang ini aku kayak hamil. Ini aku sampai diitin berapa kali dihubungi sama yang megang project, katanya udah buat tulisan belum gitu, karena waktu itu aku di sini kayak pasrah gitu loh, emang masih bisa gitu kan, jadinya masih bisa, coba kirim aja gitu. Terus juga sempet banyak ngalamin kayak banyak lah masalahnya, karena kita nulis pertama kan kayak ditahan penerbit karena belum bayar. Terus juga aku udah bayar sih gitu, udah konfirmasi juga, memang agak sedikit telat, tapi akhirnya buku ini sampai juga di bulan Agustus, padahal proyeknya sudah dari Desember 2019. Ini yang mungkin agak sulit. Nah kalau ini lumayan cepet sih, lumayan cepet prosesnya, tapi pada perjalanannya dia agak susah di proses pendistribusian bukunya. Nah kalau yang ini juga ada kesulitannya waktu itu apa ya? Oh ya, ini prosesnya kayak tulisan itu kebalik gitu katanya. Jadi ini juga aku yang kesulitan sendiri. Kemudian kalau kala ini lama di proses editing. Kalau ini adem ayem aja kayaknya. Iya. Kalau yang ini terbitnya, oh ya ini nih. Sebenarnya lama juga untuk terbitnya. Aku baru ingat. Karena waktu itu yang megang project ini tuh ada satu orang yang dia tuh udah, tapi dia di PJ-in, tapi nge-PJ-in sama yang lain, dan dalam perjalanannya pun ternyata sulit gitu loh. Ternyata yang di PJ-in sama yang di PJ ini, pokoknya yang ini sama yang ini tuh, yang nge-PJ-in ke ini tuh dia sibuk, jadi ini lanjutannya jadinya dihandle sama Kak Rara Humairah. Waktu itu bang siapa ya, lupa, abang-abang pokoknya yang ngurus proyeknya, tapi karena dalam perjalanannya lama dan ngalamin perdebatan juga di grup, akhirnya proyek ini dihandle sama yang lain gitu guys. Nah mungkin sekian aja, dan kalau kalian ada pertanyaan gimana sih caranya ngebikin buku antologi,
kalau boleh dibilang ini prosesnya kayak cepet ya, tapi dalam perjalanannya yakinlah setiap sesuatu itu ada proses yang dilewatin gitu. Nah teman-teman kalau yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar nanti, kemudian aku bakal jawab sih. Mau kalian dari tahun berapapun aku bakal jawab. Mau maksudnya kalian datang dari tahun berapa aja, mau tulis bulan apa aja, hari apa aja boleh, nanti aku bantu jawab. Nah teman-teman, apa ya, ada satu pesan yang mau aku sampaikan. Ketika kalian bermimpi untuk menerbitkan satu buku, pastikan jangan hanya jangan hanya kuantitas. Ini kayak dilihatnya cuma kuantitas ya, tapi pikirkan juga kualitas gitu. Karena nerbitin buku itu guys, prosesnya itu panjang banget. Dan kalian kalau misalnya nulis buku, pastikan tulisan kalian tuh benar-benar orisinal karya kalian gitu. Karena ketika kalian udah ngeliat hasilnya jadi buku gini sih, kalian bakal bangga ke diri kalian sendiri, bilang terima kasih ya sudah memberikan karya yang terbaik gitu. So itu aja untuk video hari ini. Maaf kondisi kamar aku sekarang lagi berantakan karena lemari ini tadi jatuh guys, jadi aku harus ngeberesin. Itu dia sedikit kekacauan di sana. Sekian guys, aku harap sih kalian ada pertanyaan ya, supaya kita bisa saling tukar pikiran. Sekian dari aku, jangan lupa follow aku di @akuraniayu itu di Instagram, karena di sana aku sekarang udah mulai lumayan aktif buat ngisi tulisan-tulisan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.